Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 18 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Mazmur 18 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menjangkau Saya, ditulis oleh Kimia Loder. Kisah inspiratif. Dalam postingannya baru-baru ini, blogger Bonnie Gray bercerita saat kesedihan yang luar biasa mulai merasuk ke dalam hatinya. Katanya, tiba-tiba saja, saat saya sedang bahagia-bahagianya, saya mulai mengalami serangan panik dan depresi. Ia mencoba menempuh berbagai cara untuk mengatasi masalahnya, tetapi segera menyadari bahwa ia tidak cukup kuat untuk menanganinya sendiri. Saya tidak ingin orang mempertanyakan iman saya. Jadi saya merahasiakannya dan berdoa agar depresi saya lenyap. Namun, Allah ingin menyembuhkan kita, bukan mempermalukan atau membuat kita bersembunyi dari rasa sakit kita. Gray menemukan kesembuhan melalui kehadiran Allah yang menghiburkan dirinya. Dia sajalah jangkar yang dapat diandalkan di tengah ombak yang mengancam untuk menelannya. Saat kita berada dalam kesulitan dan merasa putus asa, Allah hadir dan akan menopang kita. Dalam Mazmur 18, Daud memuji Allah yang telah membebaskannya dari jerat masalah setelah ia nyaris dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ia menyatakan, Allah menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Mazmur 18 ayat 17. Bahkan saat keputusasaan terasa menyelimuti kita bagaikan terjangan ombak di lautan,
Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia akan menjangkau dan menolong kita, lalu membawa kita ke tempat lapang, yang damai dan aman. Mazmur 18 ayat 20. Marilah kita berharap kepadanya sebagai perlindungan kita di saat masalah-masalah kehidupan membuat kita kewalahan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda merasa kewalahan menghadapi beragam tantangan kehidupan? Bagaimana Allah menopang Anda saat itu? Hal ini patut kamu ketahui. Kesuksesan dan kepopuleran Daud, 1 Samuel 18 ayat 15 sampai ayat 16, membuat Raja Saul cemburu dan bermaksud membunuhnya. 1 Samuel 18 ayat 10 sampai ayat 11. Dalam pelarian Daud mencari perlindungan di gunung-gunung dan gua-gua, 1 Samuel 22 ayat 1 lalu 1 Samuel 23 ayat 26 dan 1 Samuel 24 ayat 3. Namun, Daud ingat bahwa Allah sendiri yang menyelamatkan, melindungi, dan menjaga dirinya. Dari pengalamannya sebagai pelarian, Daud menulis Mazmur 18 sebagai nyanyian ucapan syukur, seperti yang tertulis dalam keterangan di ayat pertama, dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Nyanyian ini juga ditemukan dalam 2 Samuel 22. Daud menggunakan berbagai metafora untuk menggambarkan siapa Allah baginya: bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, dan juru selamat. Mazmur 18 ayat 3 sampai dengan ayat 4, semua itu menggambarkan perlindungan, rasa aman, kelepasan, serta keselamatan. Apakah ucapan syukur kepada Allah itu penting? Hal itu tergantung seberapa jauh dan dalam kecintaan kita kepada Allah. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, seharusnya setiap orang wajib menaikkan rasa syukur kepada Allah, sebab rasa syukur adalah ungkapan terima kasih atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Daud adalah pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang menimpa hidupnya. Apakah itu baik atau buruk, rasa syukur itu diungkapkan Daud secara jujur. Dalam kejujurannya terpancar kasihnya yang dalam kepada Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana Daud bisa memiliki perasaan syukur yang mendalam kepada Allah. Dalam hidupnya, Daud menjadikan Tuhan sebagai gunung batu, kubu pertahanan, tempat perlindungan, dan penyelamatnya. Artinya, Tuhan adalah satu-satunya tempat keselamatan yang kukuh, kuat, perkasa, dan abadi bagi Daud. Ketika seseorang memanjatkan syukur, pasti ada pengalaman khusus yang dialaminya saat itu. Bagaimana dengan Daud? Pengalaman apa yang membuatnya berulang kali bersyukur kepada Allahnya? Ia menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan hidupnya dari musuh. Ketika tali-tali maut melilitnya, banjir-banjir jahaman menimpanya, dan lolos dari berbagai perangkap maut. Saat Daud dalam kesesakan dan berteriak minta pertolongan Tuhan, ia menjumpai bahwa Allah tidak pernah mengecewakan dirinya. Allah selalu mendengar seruan hatinya. Bagaimanakah Tuhan menjawab Daud?
Allah memperlihatkan keperkasaan dan kuasa-Nya. Kuasa Allah dilukiskan dengan kata, "Goncanglah bumi, dasar-dasar gunung gemetar," Mazmur 18 ayat 8, dan suara mengguntur di langit, Mazmur 18 ayat 14. Semua kiasan tersebut membuktikan betapa Allah sayang kepada Daud. Kasih Tuhan inilah yang memberikan Daud kekuatan untuk maju terus dalam iman dan pengharapan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.